Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi manajemen perusahaan industri di ST Indonesia. Kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama itu ada saya, Mutia, dengan CP 081, lalu ada Natwa Alivia Mahesti, CP 088, lalu ada Nemsi Elva Saputri, CP 090, lalu ada Ninis Arfianti, CP 092, lalu ada Siti Rahma, CP 0105. Di sini kami akan menjelaskan tentang ST Indonesia, lalu ada analisis faktor internal, lalu ada analisis faktor eksternal, matriks SWOT, dan diagram Kartesius. ST Indonesia dinaungi oleh PT ST Indonesia Makmur. ST Indonesia bergerak dalam industri V&B yang memiliki konsep waralaba. ST Indonesia pertama kali membuka gerai di daerah Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang didirikan oleh Haidar Wurjanto dengan menawarkan berbagai produk minuman berbahan dasar teh. ST Indonesia mencuri perhatian dengan strategi marketing mereka dengan menunjuk Nagita Slavina sebagai CEO baru untuk brand ST Indonesia pada tahun 2022. Nagita Slavina yang memang dikenal sebagai salah satu artis papan atas sekaligus pengusaha memiliki fans yang cukup besar di Indonesia. Image inilah yang nampaknya ingin ditunjukkan oleh manajemen ST Indonesia. ST Indonesia memiliki visi menjadi market leader perusahaan waralaba F&B di Indonesia melalui pengembangan media dan pembelajaran berbasis teknologi. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sangat membantu ST Indonesia semakin dikenal. Pada tahun 2020, ketika terjadinya pandemi dan platform media sosial TikTok tengah naik daun, ST Indonesia tidak ingin ketinggalan memanfaatkan momen untuk berkembang. Bahkan untuk kini Bahkan kini akun TikTok ST Indonesia punya 4 juta likes dengan pengikut sebanyak 214.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natwa. Nah, selanjutnya untuk analisis faktor internal atau IFE. Nah, IFE ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Dan faktor inilah yang menjadi dasar untuk identifikasi dan evaluasi hubungan antar area-area tersebut. Nah, untuk tahap-tahapannya dalam pembuatan matriks IFE adalah yang pertama, masukkan faktor-faktor internal atau kekuatan dan kelemahan utama yang dimiliki perusahaan pada kolom 1. Buatlah daftar kekuatan terlebih dahulu, kemudian daftar kelemahan. Buatlah spesifik mungkin menggunakan persentase, rasio, dan angka perbandingan. Yang kedua, tentukan bobot pada kolom 2 yang berkisar dari 0,0, itu artinya tidak penting, sampai 0,1 yang artinya sangat penting. Untuk setiap faktor. Faktor-faktor yang dianggap memiliki efek atau pengaruh terbesar dari kinerja perusahaan sebaiknya diberikan bobot tertinggi. Jumlah dari semua bobot harus sama dengan 1,0. Nah, yang ketiga, berikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada setiap faktor. Pada kolom 3, untuk mempresentasikan kelemahan utama, peringkat 1, kelemahan kecil dengan peringkat 2, kekuatan kecil peringkat 3, dan kekuatan utama peringkat 4. Kekuatan harus diberi peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus diberi peringkat 1 atau 2. Yang keempat, lalu masing-masing bobot dengan peringkatnya untuk mendapatkan skor tertimbang setiap variabel. Yang terakhir, jumlahkan skor tertimbang untuk setiap variabel, maka akan menghasilkan total skor tertimbang. Next.
Nah, ini untuk tabel IFE-nya. Yang pertama untuk kekuatan, ada brand menunjukkan bahwa produk ini asli Indonesia dengan bobot 0,05 dan rating 4. Terus ada memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi dengan bobot 0,15 dan rating 3. Yang ketiga ada dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan dengan bobot 0,05 dan rating 3. Terus lokasi usaha yang strategis, bobotnya 0,1 dengan rating 3. Terus berinovasi dan berbagi varian rasa, bobotnya 0,05 dan ratingnya 4. Terus ada harga yang cukup dan terjangkau, bobotnya 0,15 dengan rating 3. Yang terakhir ada produk yang berkualitas dengan bobot 0,1 dan rating 4. Selanjutnya untuk kelemahan, nah, yang pertama, kurangnya pemanfaatan media promosi pemasaran dari berbagai media sosial lainnya dengan bobot 0,15 dan rating 1. Terus penerapan sistem pemasaran terpusat dengan bobot 0,1, rating 2. Yang ketiga ada pesaing yang memiliki harga dengan harga lebih murah. Nah, dari sini skor yang kita peroleh yaitu 2,7. Nilai ini menunjukkan bahwa ST Indonesia berjalan dengan baik dalam menjalankan manajemen strategisnya, dapat memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki. Tentu saja masih terdapat peluang untuk meningkatkan kekuatan karena skor total tertinggi adalah 4,0. Dalam hal ini, ST Indonesia harus berinovasi dalam melakukan promosinya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya di sini terkait dengan analisis faktor eksternalnya. Dalam menganalisis faktor eksternal pada perusahaan ST Indonesia, kami menilai terdapat dua aspek, yaitu aspek peluang dan ancaman, di mana masing-masing aspek ini kami nilai bobot dan ratingnya. Untuk bobot, kami nilai 0,00 untuk tidak penting sampai dengan 1,00 yang berarti penting. Sedangkan peringkatnya 1 untuk buruk, 2 untuk cukup, 3 untuk baik, dan 4 sangat baik. Yang pertama, di sini terkait dengan peluangnya, jumlah penduduk di Indonesia yang besar memiliki bobot 0,17 dan rating 3. Sedangkan yang kedua, kondisi sosioekonomi masyarakat yang memiliki daya beli tinggi memiliki bobot 0,15 dan rating 2. Selanjutnya, kebiasaan masyarakat yang suka jajan dan mengikuti tren. Di sini 0,18, ratingnya 4, dan hubungan yang baik dengan antara pemerintah dengan masyarakat memiliki bobot 0,12 dan rating 3. Sementara ancamannya, hingga saat ini industri minuman menjadi sangat kompetitif dengan permainan harga yang lebih rendah. Bobotnya 0,14 dengan rating 2. Kemudian pesaing memiliki varian minuman yang lebih lengkap dan dimiliki oleh artis papan atas. Bobotnya 0,12 dengan rating 2. Yang ketiga, konsumen semakin selektif sehingga memudahkan mereka melakukan switching dengan produk sejenis berbobot 0,12 dengan rating 3. Dari total faktor eksternal ini, skor pembobotan dinilai sebesar 1,00 dan skor akhir 2,77. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang matriks SWOT. Di sini ada strength atau kekuatan. Untuk kekuatan sendiri ini, brand ini menunjukkan bahwa produk ini tuh asli Indonesia. Yang kedua, kekuatan ini memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial sebagai sarana promosi. Yang ketiga, dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan. Yang keempat, lokasi usaha yang strategis. Yang kelima, terus berinovasi dalam berbagai varian rasa. Yang keenam, harga yang cukup terjangkau. Dan yang ketujuh, produk yang berkualitas. Selanjutnya, ada kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Untuk SO, itu berkesinambungan yang memiliki untuk
strateginya ini, kita harus memaksimalkan lokasi yang strategis dengan padatnya penduduk. Ini untuk membuat strategi kekuatan yang S4, lokasi usaha yang strategis, berkesinambungan dengan peluang jumlah penduduk yang besar dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memiliki daya beli. Yang kedua, itu ada memanfaatkan perkembangan tren dengan mempromosikan dengan harga yang terjangkau dengan produk yang bervariasi. Ini berkesinambungan dengan kekuatan dan peluang, yaitu kekuatannya S2, S3, S5. Yang dimana S2 itu memanfaatkan sistem pemasaran melalui media sosial, yang S3-nya dapat dikonsumsi dari berbagai kalangan, S5-nya ini terus berinovasi dalam berbagai varian rasa, S6 harganya yang cukup terjangkau dengan peluang O2 dan O3. Itu kondisi sosioekonomi dengan memiliki daya beli dan kebiasaan masyarakat yang suka jajan dan mengikuti tren. Dan untuk kekuatan selanjutnya yang ketiga itu meningkatkan produk yang berkualitas dengan melakukan switching dengan keaslian bahannya. Yang dimana SO ini ada S7 dan S1 serta peluangnya itu O4. Untuk WO sendiri, di sini ada memanfaatkan tren yang berlangsung untuk meningkatkan promosi. Itu berkesinambungan dengan W1 dan O3. Untuk meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, ini yang pertama memanfaatkan tren yang berlangsung untuk memproduksi. Yang kedua mengkondisikan lingkungan dengan harga jual yang diterapkan yaitu ada W3 dan juga O2. Selanjutnya yang ketiga itu kita harus membuka cabang pada lingkup masyarakat dalam minat beli yang tinggi. Seperti itu ada O2, O1 dan W2. Selanjutnya ada strategi S dan T menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang pertama itu keunikan bahan yang asli meningkatkan kualitas dalam selera konsumen. Ini berkesinambungan dengan ancaman T1, T4, dan juga kekuatan S1. Yang kedua itu mendirikan lokasi yang strategis sesuai dengan minat beli masyarakat. Itu berkesinambungan dengan S4 dan T2. Yang ketiga memanfaatkan media sosial guna strategi W dan T meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman, yaitu kita harus melakukan promosi yang inovatif dan kreatif. Di sini itu ada berkesinambungan dengan W1, T1, dan juga T2. Yang kedua, kita harus menjaga kualitas produk. Dan yang ketiga, kita harus memberikan harga yang terjangkau. Ini berkesinambungan dengan W3 dan T2. Selanjutnya ada matriks perencana kombinasi strategi. Di mana strategi SO ini merupakan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Untuk strategi WO ini meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Untuk strategi ST menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Selanjutnya ada strategi WT. Itu meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Nah, untuk ini perhitungan titik koordinat pada diagram Kartesius menggunakan rumus sebagai berikut. Total skor kekuatan dikurangi total skor kelemahan dibagi 2. Lalu total skor peluang dikurangi total skor ancaman dibagi 2. Untuk total skor kekuatan yaitu
2,15. Ini didapat dari IV tadi. Lalu dikurangi 0,55 yang didapat dari IV juga. Lalu dibagi 2. Setelah itu 1,89 itu didapat dari EV atau analisis faktor eksternal. Dikurangi 0,88 itu didapat dari EV juga. Lalu dibagi 2. Untuk hasilnya 1,6 dibagi 2 sama 1,01 dibagi 2. Perlu diingat bahwa untuk kelemahan dan ancaman itu biasanya means. Hasilnya itu negatif. Untuk hasil akhirnya ini positif 0,8 sama 0,5 itu titik koordinat. Karena bisa dilihat di sini untuk titik koordinatnya. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa posisi diagram Kartesius ST Indonesia berada di kuadran 1, yang dimana artinya dengan posisi positif dan positif. Perusahaan ini mempunyai peluang baik untuk mempertahankan kekuatan perusahaan. Artinya perusahaan ini sudah menggunakan strategi yang baik dalam mencapai tujuannya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Baik, terima kasih Arfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dapat disimpulkan nilai matriks IV pada ST Indonesia adalah 2,70. Nilai ini menunjukkan bahwa ST Indonesia berjalan dengan baik dalam menjalankan manajemen strategiknya, dapat memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalkan kelemahan yang dimiliki, serta nilai matriks ST Indonesia adalah 2,77. Nilai ini menunjukkan bahwa ST Indonesia berjalan dengan baik dalam manajemen strateginya dan dapat memanfaatkan kesempatan eksternal serta menghindari ancaman yang dihadapi oleh ST Indonesia. Dalam hal ini, pihak ST Indonesia harus berinovasi dalam melakukan promosi dan juga ST Indonesia harus meningkatkan varian rasa yang lebih menarik serta dengan bentuk cup yang bermacam dengan harga yang bervariasi untuk menjangkau konsumen dari semua kalangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.